Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak Ihsan Fauzi. Kita akan mempelajari Akidah Akhlak kelas 6 pembelajaran kedua, yaitu materi Asmaul Husna. Di antaranya Al-Qawi, Al-Hakim, Al-Musawwir, dan Al-Qadir. Nah, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, di sini ada peta konsep atau apa yang akan kita pelajari di materi ini, yaitu sifat Allah Al-Qawi, Al-Hakim, Al-Musawwir, dan Al-Qadir. Yang pertama, Al-Qawi, yaitu artinya Maha Kuat. Yang kedua, Al-Hakim, yaitu artinya Maha Bijaksana. Yang ketiga, Al-Musawwir, yang artinya Maha Pembentuk Rupa. Yang terakhir, Al-Qadir, yang artinya Maha Kuasa. Nah, di sini kita akan belajar Asmaul Husna dari Al-Qawi, Al-Hakim, Al-Musawwir, dan Al-Qadir, dan menteladani sifat-sifat Allah berikut. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu Al-Qawi. Al-Qawi itu tadi apa? Ya, betul. Maha kuat. Kekuatan Allah tidak ada yang menyamainya. Manusia tidak dapat membayangkan kekuatan Allah. Allah bukan dewa. Sebab jika Allah dewa yang jumlahnya sangat banyak, maka dunia akan hancur karena perebutan kekuasaan dalam mengatur alam semesta. Nah, bukti Allah Maha Kuat. Pernahkah kalian mendengar kisah Raja Jalut? Jalut adalah laki-laki yang sangat kuat dan bertubuh raksasa, tetapi dengan mudah dia dapat dikalahkan oleh Daud yang kelak menjadi nabi yang saat itu masih belia. Nah, siapa yang memberi kekuatan pada Daud? Siapa? Nah, terus siapa yang menciptakan raksasa Jalut? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat apa? Al-Qawi, yaitu Maha Kuat. Nah, mengandung makna bahwa hanya Allah lah yang maha sempurna kekuatannya. Kekuatan Allah tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Allah yang menganugerahkan kekuatan kepada semua makhluknya dengan kadar yang berbeda-beda. Jadi, di antara yang kuat masih ada yang lebih kuat. Jadi di atas langit masih ada langit. Jadi Allah lah yang maha kuat. Tidak ada yang kuat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, bukti Allah maha kuat apalagi? Nah, Allah mengatur alam semesta yang luasnya miliaran bintang. Nah, jika satu bintang sebesar matahari, lalu bagaimana jika miliaran? Coba bayangkan. Tidak terbayang ya, karena maha kuatnya Allah bisa mengatur alam semesta ini. Baik. Nah, bagaimana pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari? Jika ingin meneladani sifat Al-Qawi secara menyeluruh, niscaya tidak akan mampu. Yang perlu dilakukan manusia sebagai bentuk keimanan kepada sifat Al-Qawi Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama apa? Berusaha menjaga kesehatan supaya tetap sehat dan kuat tentu. Yang kedua, makan dari makanan yang halal dan sehat serta menghindari makanan yang membahayakan tubuh. Jadi makan makananlah yang sehat, sayuran yang bergizi ya. Nah, jangan makan makanan yang membahayakan tubuh. Yang ketiga, berolahraga, menjaga kesehatan tubuh.
Itulah untuk meneladani sifat Al-Qawi. Yang kedua, kita bahas Al-Hakim. Apa itu Al-Hakim? Ingat? Ya, betul. Yang Maha Bijaksana. Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih bijaksana daripada Allah dalam membuat keputusan. Keputusan Allah atas manusia, khusus kaum muslimin, pasti mengandung kebaikan. Adanya orang kaya, miskin, tua, muda, pimpinan, buruh, kanan, kiri merupakan salah satu keputusan Allah yang bijaksana. Nah, bukti Allah Maha Bijaksana. Coba apa? Nah, perhatikan bentuk tubuh kalian ya. Pasti akan kamu jumpai Maha Bijaksana Allah. Coba perhatikan mulai dari atas. Nih, dari atas, mengapa yang tumbuh panjang adalah rambut. Nah, rambut ini. Coba kamu bayangkan yang tumbuh itu gigi dan alismu. Coba bayangkan akan seperti apa bila alismu panjang, gigimu panjang. Coba lihat. Oh, kan? Aneh sekali ya. Akan makan susah. Apalagi kalau hidungnya kebalik ya. Ke atas gitu. Nanti ketika membuang ingus, pasti kebuka ya. Nah, Maha Bijaksananya Allah telah menyempurnakan sesuai fungsinya. Nah, bagaimana mempraktikkan iman kepada Al-Hakim yang Maha Bijaksana? Jika ingin meneladani sifat Al-Hakim secara menyeluruh, niscaya tidak akan mampu. Pasti kita tidak akan mampu kalau keseluruhan. Yang perlu dilakukan manusia sebagai bentuk keimanan kepada sifat Al-Hakim Allah adalah sebagai berikut. Apa? Yang pertama, berbuat adil kepada seluruh manusia, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan keturunan atau kondisi sosial. Yang kedua, bijaksana dalam berbuat, tidak merugikan orang lain, suka menolong dan memberi manfaat bagi orang lain. Dan yang terakhir, bersifat dewasa dan tidak kekanak-kanakan. Itulah bagaimana cara mempraktikkannya. Jadi kalian harus mempraktikkan sifat Al-Hakim dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu Al-Musawwir. Apa arti dari Al-Musawwir? Masih ingat? Ya, betul, Maha Pembentuk rupa. Ada penampakan alam yang sangat beragam. Berbagai macam bangsa, suku, ras, bahasa, dan warna kulit merupakan bukti Allah Maha Pembentuk rupa. Bukti Allah Maha Pembentuk rupa. Apa buktinya? Perhatikan bentuk cap jempol keluarga atau temanmu. Adakah yang sama? Bahkan jumlah miliaran manusia sekalipun kembar, tetapi pasti tidak ada yang sama persis. Bahkan cap jempol saja tidak ada yang sama di antara manusia di dunia ini. Coba lihat, ini adalah cap jempol dari berbagai orang ya. Nih, orang yang berbeda. Ini jempol si Jono, si Joni, si Jenny, si Jana ya. Ini berbeda-beda, ada yang lingkarannya di sini. Semua manusia tidak akan ada yang sama sidik jarinya atau cap jempolnya. Coba deh kalian perhatikan atau buktikan di rumah ya, kalau tidak percaya. Nah, bagaimana mempraktikkan iman kepada Al-Musawwir? Nah, jika ingin meneladani sifat Al-Musawwir secara menyeluruh, niscaya tidak akan mampu. Yang perlu dilakukan manusia sebagai bentuk keimanan kepada sifat Al-Musawwir Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak merasa tinggi hati,
tidak mempunyai kelebihan dalam hal kecantikan atau ketampanan, sebab hal itu bisa terjadi atas kehendak Allah. Jadi tidak boleh sombong atas kecantikan kalian, ketampanan kalian, kulit putih ya, sebab hal itu bisa terjadi atas kehendak Allah, dan tidak saling mengejek satu sama lain ya. 2. Menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan yang merupakan titipan Allah. Selanjutnya, Al-Qadir. Apa itu Al-Qadir? Masih ingat? Ya, betul, yang Maha Kuasa. Nah, tidak ada manusia yang memaksa Allah untuk melaksanakan suatu perbuatan atau mencegahnya. Karena itu semua yang terjadi di alam raya tak lepas dari kehendak Allah atau takdir Allah. Baik, bukti Allah Maha Kuat. Adakah di dunia ini seorang raja yang kekuasaannya lebih dari 100 tahun? Kalau ada, sebutkan. Siapa raja yang kekuasaannya lebih dari 100 tahun? Nah, jika ada, pasti ia akan mati karena umur manusia tidak akan jauh dari paling 60, 70 ya. Bahkan jarang ada yang 100 tahun. Nah, berbeda dengan Allah yang kekuasaannya tidak terbatas waktu dan tempat. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana mempraktikkan iman kepada Al-Qadir? Jika ingin meneladani sifat Al-Qadir secara menyeluruh, niscaya tidak akan mampu. Yang perlu dilakukan manusia sebagai bentuk keimanan kepada sifat Al-Qadir Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menolong orang yang dalam kesulitan atau tertindas. Yang kedua, menunjukkan sifat yang mengayomi keluarga, termasuk orang tua, saudara kandung ya. Nah, sekian pembahasan dari Bapak Ihsan. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti, dan jangan lupa untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.